Oke, halo guys, kembali lagi di channel Mr. Market Graham. Kali ini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah untuk analisa harga wajar saham. Di video sebelumnya, kita sampai di tahap kedua, cara cek jumlah saham beredar Stockbit. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu cek laba perusahaan tahunan. Nah, untuk kawan-kawan yang mau mencatat terlebih dahulu, silakan layarnya di screenshot ini. Karena menurut saya ini adalah langkah-langkah untuk menganalisa saham yang cukup bagus dan komprehensif. Sekarang setelah itu kita akan lanjut ke cek laba perusahaan. Kita harus mengecek laba perusahaan yang ingin kita analisa. Nah, di video sebelumnya saya mencontohkan Bank Danamon. Maka selanjutnya kita akan lanjut saja meneruskan Bank Danamon dan kode saham BDMN. Cara mengecek laba perusahaannya, kita langsung masuk saja ke kolom finansial, kita klik, lalu income statement kita pilih, ini artinya laba rugi. Sabar. Oke. Mengecek laporan laba rugi perusahaan, kita pilih ini annual, artinya tahunan. Oke, langsung saja kita lihat. Dapat terlihat di sini jejak riwayat pendapatan dari BDMN dari tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Kalau kita tarik ke belakang, kita tinggal tekan yang ini, tanda geser ke samping ini. Nah, 2015, 15, 14 ada. Kalau sekarang tahun 2023, kalau kita mau tarik analisa kita 10 tahun ke belakang, artinya kita harus lihat dari tahun 2013. Kalau kita tarik cukup jauh seperti itu ya, analisa kita dalam. Nah, kalau kita lihat di sini 2013 total pendapatan dari Bank Danamon mencapai 21,3 triliun. Ini artinya tulisan ini 21.389 ini 21.389 miliar. Kan kalau di perhitungannya jadi 21,3 triliun sebutannya kan. Nah, 2014 laba total pendapatannya naik 24 triliun, 24 triliun 2015, 16, 22, 21 triliun, 8 miliar di 2017, 20,1 triliun di 2018, 21,9 triliun di 2019. Nah, kalau kita cek tadi dari 2013, kita tarik 10 tahun ke belakang, 21, 24, 24, 22, 21, 20, 2019, 21, 2020, 20. Artinya dari 2013 sampai 2020 pendapatan Bank Danamon ini hampir bisa kita katakan stabil di rata-rata 20 triliun. Nah, 2021, 2022 tiba-tiba 17,7 triliun, 17,3 triliun menimbulkan pertanyaan, ada apa? Kenapa bisa sampai turun 3 triliun kayak gini? Kan gitu. Nah, setelah kita analisa, kita ketahui bahwa di tahun 2020 ada pandemi COVID-19 yang membuat kinerja ekonomi dari negara kita menurun, sehingga berdampak pada kredit atau bisnis bank di tahun 2021. Dia kenanya di tahun 2021 karena dampak dari pandemi COVID-19 2020 itu terasa di laporan tahunan, laporan laba rugi di 2021. Langsung turun drastis, dia 3 triliun. Nah, kalau kita lihat apakah korelasi harga saham dengan pendapatan ada? Karena kalau pendapatan perusahaan turun, kalau memang itu berkorelasi, maka harga sahamnya harus turun juga. Kan seperti itu. Langsung saja kita cek histori harga saham Bank Danamon. Harga saham BDMN. Nah, kita search saja di Google, langsung dapat seperti ini. Kita pencet maksimal. Nah, kita cek ini riwayat harga grafiknya Bank Danamon ini. Nah, di 2019 bulan April harga saham Bank Danamon masih di
8.950. Jatuh drastis mulai 14 Juni 4.500, 4.700 sampai di 2020 menyentuh titik terendah di 2060 tanggal 27 Maret. Ini rata-rata tanggal ini Maret 2020 ini semua saham di IHSG memang sedang hancur gara-gara efek pandemi COVID-19. Nah, dia mulai naik lagi di 26 Februari 2021, menyesuaikan, turun lagi. Nah, hingga dia di Desember 2021, Januari 2022 dia stabil di 2.300, 500, 2.300 sampai 2.400. Nah, mulai lagi naik di sekarang tanggal 4 Juli 2023 di 3.040. Hari ini sahamnya di harga 3.040. Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan pendapatan perusahaan yang menurun drastis mengakibatkan harga saham juga menurun. 2020 kan ini 2020, 2021 turun dia 2021. Dari 2020 ke 2021 ini kan turun terus harga sahamnya. Jadi seperti itu dari segi pendapatan. Kalau pendapatannya turun, biasanya laba usahanya juga bakal turun. Kita lihat laba usahanya, ini laba usaha. Laba usaha ini artinya laba yang sudah dikurangi sama beban pokok penjualan sama beban usaha. Inilah laba operasionalnya. Nah, kalau kita lihat yang terpenting, laba bersih tahun berjalan ini. Laba bersih inilah uang hasil kerja operasional perusahaan selama setahun itu bersih. Sudah dipotong berbagai macam biaya-biaya yang harus dikurangi. Nah, kita lihat dari 2013 kita tarik 10 tahun ke belakang. Nah, ini laba top bersihnya 2013 4 triliun, lanjut 2,6, 2,4, 2,7 triliun, 3,8, 4,1, 4,2. Nah, dia hancur di tahun 2020. Dari 4,2 triliun 2019 ke 2020 cuma 1 triliun dia dapat akibat tadi pandemi COVID-19. Makanya harga sahamnya juga hancur di 2019 ini kan 7 ribuan dia, 8.000, 9.000 pun menembus 5 April kan. Nah, dia hancur ketika laba perusahaan juga hancur. Dia turun 3 triliun labanya. Walau masih dikatakan perusahaan tetap untung. Perusahaannya artinya bisnis Bank Danamon ini tidak pernah mengalami kerugian. Dia selalu untung dia. Nah, ketika tahun pandemi ini cuman untungnya turun 3 triliun. Otomatis menimbulkan reaksi pasar yang kurang baik. Nah, inilah korelasi analisa kita. Kalau kita analisa, kita lihat track record laba perusahaan, kita kaitkan dengan harga sahamnya. Jadi, ada kaitannya harga saham turun dengan laba perusahaan yang turun. Nah, ini kan 2021 dia 1,6 triliun labanya. 2022 tiba-tiba melonjak kemarin 3,4 triliun. Nah, harga sahamnya apakah sudah naik dan menyesuaikan? Kita lihat dari 2021 dia stabil di 2000 sampai 2022 dia flat terus ini 2.300, 2.500. Nah, tiba-tiba di 4 Juli 2023 dia naik lagi ke 3.040. Artinya dia mulai menyesuaikan harga sahamnya itu dengan laporan laba bersih perusahaannya. Karena bagaimanapun pasti harga saham itu cepat atau lambat akan mengapresiasi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Nanti kalau laporan keuangan kuartal 2 2023 ini laba Bank Danamon meningkat atau di akhir 2023 nanti keluar laporan tahunannya labanya meningkat, pasti harga sahamnya juga akan naik dan menyesuaikan. Saya yakin akan itu, cepat atau lambat. Oleh karena itu, inilah kerangka
Mengapa kita kaitkan, mengapa harus kita analisa laba perusahaan untuk menentukan investasi kita di suatu perusahaan. Jadi kita bisa paham berapa laba bersih perusahaan tersebut, track recordnya berapa, rata-ratanya di mana, berapa, dan kita bisa analisa dan perkirakan bagaimana perusahaan ini, apakah dia ini memang perusahaan yang amburadul, labanya tiba-tiba turun, gak jelas, gak ada situasi apa-apa. Kalau ini kan dia labanya turun karena memang ya ada situasi global pandemi COVID. Tapi kan ujung-ujungnya temporari juga, sementara. Selanjutnya dia menyesuaikan lagi nih labanya. Naik lagi dia tiba-tiba ke 3,4 triliun. Dia mau kembali atau meningkat dari rata-rata di 4 triliun ini. Kalau sempat 2023 laba bersihnya 5 triliun, naik dari rata-rata sebelumnya tahunnya. Artinya perusahaannya bertumbuh dan harga sahamnya pun akan terapresiasi. Naik juga gitu jadinya. Nah, begitulah analisa terkait laporan laba perusahaan, laba tahunannya untuk menentukan eh, investasi kita, keputusan investasi kita di suatu perusahaan. Saya pakai studi kasusnya tentunya di perusahaan BDMN Bangda. Terima kasih.